Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Taib, anak-anakku ya, baik siswa maupun siswi kelas 4 yang Bapak cintai karena Allah. Ya, pertama-tama seperti biasa Bapak ingin mengetahui kabar kalian. Ya, bagaimana kabar semuanya? Semoga siswa dan siswi kelas 4 dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari untuk siswa maupun siswi, pertama-tama ya, sebelum kita belajar, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ya alangkah baiknya kita salawat, ya kita salawat serta salam kita tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pada keluarganya, kepada para sahabatnya, sehingga sampai saat ini kita masih mengikuti ajarannya dan juga hingga nanti yaumul kiamah. Dan tak lupa juga kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kalian bisa belajar, bisa menuntut ilmu walaupun ya jaraknya jauh, ya walaupun belajarnya secara daring, secara online, ya kalian harus tetap semangat di dalam menuntut ilmu, ya karena ketika kita menuntut ilmu, ya kita akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke surga, ya sebagaimana hadisnya yang. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita masuk ke pelajaran yang ke-6, ya, yang mana yang akan kita bahas pada materi hari ini, yaitu tentang adab sholat Idul Fitri. Jadi ketika kita mengerjakan sholat Idul Fitri, kita harus perhatikan di antara beberapa adabnya. Ya, jadi tidak kita tidak asal-asalan ketika mengerjakan atau ketika bertemu dengan Idul Fitri, ya karena ini hari yang mulia, hari yang sangat agung, yaitu hari rayanya orang Muslim. Ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar, ya sebelum kita melaksanakan PTS kita belajar tentang Idul Fitri, ya apa yang dimaksud dengan Idul Fitri, ya. Kita juga mengetahui tentang dalilnya dan mengetahui tentang hukumnya, tentang waktunya, dan tentang jumlah rakaatnya. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang adabnya. Ya, jadi hari raya Idul Fitri itu merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan, ya baik bagi kaum muslimin maupun muslimah, ya. Karena setelah sebelumnya kita melakukan penuh berjuangan, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan dengan melawan hawa nafsu kita, ya agar dengan cara berpuasa, ya menahan hawa nafsu kita dengan cara berpuasa. Nah, dan hari ini, ya hari Idul Fitri itu hari yang sangat mulia bagi kaum muslimin, ya hari yang penuh kebahagiaan. Maka kita harus perhatikan, ya di antara beberapa adab ketika sholat Idul Fitri. Ya, mari kita bahas ya di antara beberapa adabnya. Ya, adab sholat Idul Fitri, ya diantaranya yang pertama yaitu mandi.
Ya, jadi kita sebelum kita melaksanakan sholat, yang pertama yaitu kita mandi. Setelah mandi apa? Kita memakai minyak wangi dan mengenakan atau menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki. Ya, jadi diantaranya yang pertama adabnya kita mandi terlebih dahulu. Setelah itu kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki atau yang kita sukai, dan juga memakai minyak wangi. Ini diantara adabnya atau sunnahnya yang harus kita kerjakan ketika hari Raya Idul Fitri, ya, karena ini hari yang sangat mulia, yang dimana di dalamnya penuh kebahagiaan bagi kaum muslimin. Yang kedua diantara adabnya yang perlu kalian perhatikan, ya, kita yaitu sarapan sebelum berangkat ke tempat sholat atau sebelum melaksanakan sholat id. Ya, karena tanda ya bahwa ketika hari Raya Idul Fitri ya tidak ada puasa, maka diawali dengan maka kita harus apa? Sarapan dulu atau makan terlebih dahulu. Boleh apa saja ya makanannya. Yang penting kita makan ya sebelum melaksanakan sholat. Yang ketiga diantara adabnya kita memperbanyak takbir. Ya, kapan? Ya, dimulai ketika malam harinya. Sampai kapan? Sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi sampai sebelum sholat Idul Fitri didirikan. Jadi kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Itu diantara adab yang ketiga. Yang keempat diantara adabnya yaitu kita memilih jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari sholat Idul Fitri. Nah, ini juga termasuk diantara adab atau sunnahnya. Ya, ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, ya ketika pergi dan pulang, ya disunahkannya untuk apa? Memilih jalan yang berbeda. Jadi ketika berangkat misalnya dari arah sini, pulangnya dari arah yang lain. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu sholat Idul Fitri hendaknya dilaksanakan ya di tanah lapang yang terbuka. Ya, kecuali ada halangan seperti hujan, ya, becek, ya, maka boleh dilaksanakan di mana? Di masjid. Jadi disunahkan atau dilaksanakannya di mana? Di tanah lapang yang terbuka, kecuali ada halangan seperti tadi apa? Hujan ataupun yang lainnya. Nah, yang keenam, perhatikan ya, saling mengucapkan kalimat tahniyah. Apa itu kalimat tahniyah? Ucapan selamat ya. Kenapa ada ucapan selamat? Nah, karena kita ketahui bahwa hari raya Idul Fitri adalah hari rayanya orang muslimin, hari yang penuh kebahagiaan ya. Maka kita diantara adabnya yaitu saling mengucapkan selamat, ucapan tahniyah kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada sama muslim ya, kepada sahabat kita, kerabat kita ataupun yang lainnya. Dan kalian juga perlu perhatikan ya, ucapan selamat yang dicontohkan yaitu kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, yang artinya apa? Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Ya, amal apa? Karena maksudnya amal apa? Ya, amal perbuatan kita. Karena sebelum kita adanya hari raya Idul Fitri, kita melaksanakan apa? Puasa Ramadan selama 1 bulan penuh full. Maka ketika hari raya itu datang, kita memohon kepada Allah ya agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari ya kita saling mengucapkan ucapan selamat. Ya, yang dimana hari raya Idul Fitri tadi apa? Hari yang penuh kebahagiaan bagi kaum muslimin. Maka jangan lupa ucapan ini ya. Ucapan selamatnya itu tadi apa? Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Yang artinya semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian ya. Itu diantara adabnya. Dan yang terakhir diantara adabnya ya kita juga tidak berlebihan dalam makan dan minum. Maksudnya apa ya? Tidak berlebihan ya mentang-mentang kita setelah selesai 1 bulan puasa penuh ya kita rakus ya. Ya mumpung udah selesailah puasanya misalnya. Kita rakus, kita makan yang banyak. Semuanya kita makan. Nah, itu diantaranya jadi tidak rakus ya, tidak berlebihan di dalam makan maupun minum. Ya, ini diantara beberapa adab yang
kita harus ketahui ketika kita berjumpa dengan hari raya umat muslim, yaitu Idul Fitri. Mungkin yaitu yang bisa Bapak sampaikan ya tentang mengenai adab-adab ketika di hari raya Idul Fitri, hari rayanya orang Islam ya, yang harus kita perhatikan ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian dan menambah ilmu kalian, dan jangan lupa juga ya ketika mendapatkan ilmu kalian juga mengamalkannya. Dan untuk pertemuan kali ini ya pembelajarannya kita menyebutkan di antara beberapa adab Idul Fitri atau adab ketika hari raya Idul Fitri. Ya, dan sebelumnya ya kita sudah ketahui tentang sholat Idul Fitri, dan sekarang Bapak yang menyebutkan di antara beberapa adab ketika hari raya Idul Fitri ya. Nanti ada selanjutnya ya, masih di pelajaran 6 ya, nanti di pertemuan sebelumnya Bapak akan melanjutkan juga pembahasan tentang yang lainnya. Dan kalian bisa buka juga di bukunya di halaman 27 ya tentang adab hari raya Idul Fitri. Jadi kalian juga bisa baca-baca dulu ya sambil mendengarkan penjelasan apa yang dapat bisa Bapak sampaikan ya, agar lebih paham lagi. Dan untuk pertemuan kali ini ya seperti biasa ya, pembelajarannya hanya saja penjelasan ya, tidak ada tugas. Jadi kalian cukup dengarkan, simak baik-baik video pembelajarannya dan dipahami ya sampai kalian benar-benar paham ya tentang adab ketika hari raya Idul Fitri. Ya Bapak cukupkan dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.